Saya pernah jauh-jauh ke Yaman, tapi Allah gak izinin untuk ketemu beliau. Tapi hari ini dibantu oleh sahabat saya sejak pertama kali saya hijrah di Thai, mempertemukan saya dengan beliau, dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dalam rangkaian safari dakwahnya Habib Umar bin Hafiz di Indonesia. Para artis Indonesia berkesempatan untuk bertemu dan bertanya langsung kepada Habib Umar bin Hafiz, termasuk Kartika Putri. Ia menanyakan terkait dunia entertain dan kaum LGBT, dan ia pun memohon untuk didoakan oleh Habib Umar bin Hafiz agar menjadi wanita yang salihah bagi suami dan anak-anaknya. Masya Allah. Untuk itu sahabat, mari kita coba simak videonya hingga usai dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri. Izin sebelumnya untuk para guru-guru kami, Habib Cindan dan juga Habib Ali, wabil khusus Habib Umar bin Hafiz. Saya pernah jauh-jauh ke Yaman, tapi Allah gak izinin untuk ketemu beliau. Tapi hari ini dibantu oleh sahabat saya sejak pertama kali saya hijrah di Thai, mempertemukan saya dengan beliau, dan alhamdulillah saya bisa memandang wajah guru-guru kami. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan selalu membimbing kita untuk sama-sama kumpul di surganya Allah. Pertanyaan saya, mungkin dari pertanyaan saya akan dibenci, saya akan tidak disukai, tapi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena saya sayang dengan mereka-mereka. Sebagai public figure dan influencer, saya mau bertanya bagaimana sikap kami Habib dalam melihat perkembangan LGBT yang sangat meresahkan di media sosial, di televisian, di mana-mana. Dan kami tidak ingin keturunan kami mengikutinya dan menjadi celaka, bahkan kami tidak mau menerima azab Allah. Bagaimana kami bisa melakukan syiar yang seperti Habib ajarkan dengan kelembutan, tanpa benci, tanpa kekasaran, dan tetap dengan semua ilmu yang Habib berikan. Yang kedua, bagaimana juga sikap kami sebagai muslimah, khususnya influencer, menanggapi orang yang dengan sengaja merendahkan Islam dengan atribut Islam, menggunakan atribut Islam dan melakukan kemaksiatan depan umum, memposting secara besar-besaran dan memviralkan itu semua. Kami juga ingin melakukan itu dengan kelembutan, tidak menjadi pecah belah, tidak menjadi hal-hal yang menjadi fitnah di kemudian hari. Dan yang ketiga, doain saya Habib, saya bisa menjadi wanita soleha, istri soleha buat suami saya Habib Usman, dan juga saya menjadi wanita soleha untuk anak-anak saya kelak. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kartika Putri. Sebagai seorang ibu yang juga seorang influencer, tentunya Kartika Putri memiliki kekhawatiran terhadap berita di media sosial yang kurang baik dan terkait LGBT ini. Ia ingin menjadi seorang ibu yang salihah untuk suami dan anak-anaknya. Selanjutnya kita lihat jawaban dari Habib Umar bin Hafiz. مهما احتقرك من احتقرك من الناس فهل ترضين أن يقابل ذلك أن يفرح الله بأوبتك ورجوعك وطاعتك وأن يستغفر لك نبيه خير خلقه صلى الله عليه وسلم. Seburuk apapun orang merendahkan kita, merendahkan engkau dengan ucapan mereka, makian mereka, akan tetapi bukankah imbalannya adalah kegembiraan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا استحضرت عظمة هذا صغر احتقار المحتقرين، بل هم يحتاجون إلى من يرحمهم في حالتهم هذه، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Dan apabila engkau menyadari akan hal ini, bahwasanya mendapatkan, apabila kita tidak menanggapinya dengan keburukan pula, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di dalam hadis disebutkan cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. كان أحد شيوخنا الحبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله يقول أنا ما أنام في ليلة وفي قلبي غش على أي أحد من الناس، بل أطهر قلبي ولا أدري من الأفضل عند الله تعالى. Salah seorang guru daripada guru kami, itu dahulu beliau mengatakan, saya tidak mau tidur di malam hari
sedangkan di hati saya ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidur di malam hari, di hati saya nggak ada benci kepada siapapun. Bahkan saya memandang manusia, saya tidak tahu, kalau saya tidak menganggap diri saya lebih mulia dari siapapun, saya nggak tahu siapa yang lebih mulia di mata Allah Ta'ala, saya ataupun mereka. وكان إبراهيم بن أدهم من خيار هذه الأمة وصلحائها في القرون الأولى يحرس بستانا لبعض الناس، فجاء جندي يريد أن يأخذ من البستان فقال له هذه أمانة ولا أمكنك من ذلك، فأبى فضربه على رأسه أولا وثانيا وثالثا، قال أما الرأس فاضربه وأما حق الناس ما أعطيك إياه. فلما يئس منه مشى، فلما مشى قال له بعض الناس تدري من هذا؟ قال من؟ قال إبراهيم بن أدهم، وكان يعرف أن هذا الاسم اسم صالح من الصالحين. رجع إليه وقال من فضلك سامحني أنا ما عرفتك. قال لم ترفع يدك مرة من فوق رأسي لأن أنا قد سامحتك. قال لماذا؟ قال لأنني أحصل أجر بسببك، فكرهت أن أحصل بسببك أجر وأنت تحصل وزر من ورائي، فأنا أسامحك. Ada suatu kisah yang unik. Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulu dia sempat bekerja sebagai penjaga kebun. Ada seorang, istilahnya apa ya, seorang yang arogan atau preman begitu, daripada petugas-petugas yang mencari pungli, dia datang kepada Ibrahim bin Adham dan meminta buah dari kebun yang dia jaga, bukan milik Ibrahim bin Adham. Dia bilang, saya minta buahnya. Maka dia bilang, ini bukan milik saya tidak akan berikan kepada engkau. Maka orang itu pun memukul Ibrahim bin Adham, memukul mukanya, ditampar sekali, dua kali. Dia bilang, silakan pukul kepala saya, adapun haknya orang tidak akan saya berikan kepada engkau. Sampai berkali-kali, akhirnya orang ini melihat Ibrahim bin Adham tetap dengan pendiriannya, sudah ditinggal, dia putus asa. Saat dia pergi, tahu-tahu ada orang yang melihat dia dari kejauhan memukul Ibrahim bin Adham. Dia bilang, tahu gak yang kamu pukuli itu siapa tadi? Dia bilang, siapa gerangan orang itu? Itu adalah seorang wali besar yang namanya tersohor, namanya Ibrahim bin Adham. Orang ini terkejut, oh itu Ibrahim bin Adham yang terkenal itu akan kesolehannya. Maka dia datang kepada Ibrahim bin Adham, maafkan saya karena telah melakukan perbuatan buruk kepada engkau. Dia bilang, sesungguhnya adapun maaf bagimu, tidaklah engkau saat memukul saya itu tangan lepas dari pipi saya, melainkan tidak terlepas, melainkan aku telah memaafkan engkau. Ditanya, kenapa engkau mudah sekali memaafkan saya sedemikian rupa? Maka dia menjawab, kata Ibrahim bin Adham, saya tidak mau ketika interaksi yang terjadi antara kita, engkau mukulin saya dapat pahala berkat engkau mukulin saya. Saya nggak mau ngebales dengan engkau mendapat dosa gara-gara memukuli saya. Maka saya harus memaafkan engkau saat itu juga. Wa amma atba'ukum man sami'tum minhum ihtigaran lidinin aw ghairihi fa antum umana irhamuhum وتشرفوا بأن تنوبوا عن رسول الله في التلطف بهم والرحمة وحسن البيان لهم حتى لا يقعوا فيما يهلكهم في الدنيا والآخرة. Adapun media yang sampai kepada kita dari orang-orang yang merendahkan daripada agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang buta akan agama ini, yang perlu patut kita kasihani dan kita rahmati orang-orang tersebut karena telah memberikan persepsi, mendapatkan persepsi yang buruk tentang agama ini. Maka rahmati dan kasihani mereka dan berharap agar hidayat Allah Ta'ala datang kepada mereka sekalian. فلا تبخلوا عليهم بالنصيحة وتشرفوا أن تكونوا بذلك نوابا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية. النصيحة التي تجمع بين اللطف والرحمة والجد والحزم. Jangan pelit kepada orang-orang tersebut untuk memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang menggabungkan dua hal. Nasihat yang terbungkus dengan kemasan rahmat, kasih sayang dan cinta dan ketulusan, akan tetapi juga dengan prinsip dan ketegasan. وربما يصغون للواحد منكم أكثر مما يصغون لمن ينصحهم من غيرهم أو من عالم أو غيره، فتكون أنت المؤثر فيهم وأنت السبب لنيل الدرجة عند الله.
barangkali orang tersebut yang kita nasihati akan banyak terpengaruh dengan nasihat kita lebih daripada apa yang dia dapat daripada pengaruh-pengaruh yang memprovokasi dia untuk melakukan kejahatan atau keburukan penghinaan terhadap Islam tersebut, dan engkau pun menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala. لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من دون أن ينقص من أجورهم شيء. Sebab yang mengajak orang kepada kebaikan dan hidayat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti nasihatnya dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga usai. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe channel ini sebagai dukungan kalian kepada channel ini agar kedepannya insya Allah lebih baik lagi. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.